فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. Nabi Ayub adalah nabi ke-12. Ia adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Allah memberikan yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang beriman, namun ia tidak pernah sombong. Nabi Ayub senantiasa beribadah tak henti-hentinya pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat iblis gerah dan tidak senang melihat ketaatan Nabi Ayub. Ia bertekad untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian Allah mengizinkannya agar Nabi Ayub menjadi teladan bagi umat manusia. Iblis pun mengumpulkan anak buahnya untuk menggoda Nabi Ayub. Mereka pun menyusun rencana agar dapat menggelincirkan Nabi Ayub. Hai teman-teman, aku mempunyai rencana itu untuk membuat Nabi Ayub tidak taat lagi pada Allah. Baiklah, apa rencana? Kita beri virus pada hewan ternaknya agar mati semua. Wah, bagus ide. Jelaslah tentang kita bakar rumah setelah harta kekayaannya. Betul. Tugasmu membakar rumah dan tugasmu memberi virus pada hewan ternaknya. Baik. Kemudian para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Dan rencana mereka berhasil karena rumah dan harta benda Nabi Ayub terbagi habis. Hewan ternaknya pun sudah mati keracunan. Nabi Ayub dan keluarganya kaget karena api sudah membakar semua kekayaannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Umat sudah harta kita terbakar habis, tapi tidak apa-apa gitu dan bersedih karena itu memang milik Allah. Aku mengerti, Assalamualaikum. Selang setelah kejadian tersebut, Nabi Ayub beserta keluarganya mengungsi di tempat lain. Lalu didatangi oleh seorang kakek yang merupakan jelmaan iblis. Hai Ayub, kasihan nasibmu. Tiba-tiba kau menjadi miskin. Padahal kau sudah rajin beribadah. Mengapa Tuhanmu tidak menolong sedikitpun? Untuk apa kau menyuruhnya? Mertua, semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Aku sangat bersyukur sudah diberi karunia-Nya dari Allah selama ini. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang musibah ini. Ia malah terus giat beribadah pada Allah SWT. Kemudian iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Karena kita gagal. Terus mau gimana lagi kita? Aku ada ide. Bagaimana kalau kita bunuh anak-anak tadi? Ide bagus itu. Aku setuju. Setuju. Kemudian iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merobohkan bangunan itu dan anak-anak Nabi Ayub pun meninggal dunia. Hai Ayub, malang sekali nasibmu. Semua hartamu musnah. Kini anak-anakmu juga. Rupanya Tuhanmu tidak peduli padamu. Percuma kau menyembahnya. Tidak apa-apa, anak-anakku memang milik Allah. Allah tidak mengambilnya, itu memang haknya. Saya tetap bersabar dan bersyukur. Iblis kembali gagal dan jengkel. Ia kesal sekali karena Nabi Ayub taat sekali. Namun ia masih belum menyerah.
dia menyuruh anak-anak buahnya untuk menjalankan rencana ketiga. Kok rencana kita gagal lagi? Terus gimana kalau sekarang kita beri penyakit? Betul tuh. Kita beri penyakit dia akan buru-buru busuk. Setuju. Nanti mana caranya tidak akan penyakitnya. Bagus. Kalau begitu lakukanlah sekarang. Siap. Kemudian iblis menaburkan kuman penyakit pada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya sesak, tulangnya sedir. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi koreng yang tidak sedap baunya. Nabi Ayub kemudian dikucilkan dan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Lihat Ayub, sudah penyakitan bau pura. Kalau lama-lama dia di sini nanti kita bisa tertular penyakitnya. Bagaimana kalau kita usir saja dia dari kampung ini? Setuju, daripada kita tercium bau busuk terus di kampung kita. Ayo, kita usir dia dari kampung ini. Ayo. Kemudian warga pun datang untuk mengusir Nabi Ayub. Hei Ayub, pergilah kau dari kampung ini. Apa begitu? Tolong berikanlah suamiku kesempatan, insya Allah bentar lagi akan sembuh. Ya, suamimu tidak seperti itu. Rahma istriku, sudah sebaiknya kita pergi. Aku tak ingin mereka tertular penyakit. Nah, itu saja diri. Wajahmu juga bau busuk. Rahman dengan sabarnya menuntun Nabi Ayub untuk meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk pikuk umat manusia yang tidak menerima Ayub. Tak terasa, sudah 7 tahun mereka hidup seperti itu. 7 tahun juga penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun, dia tidak pernah berhenti ibadah. Ia selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun keadaannya. Tidak istriku, aku merasa malu untuk memohon kesembuhan. Aku baru sakit selama 7 tahun, tapi aku telah merasakan kesehatan dan kekayaan yang Allah anugerahkan selama 80 tahun. Aku mengerti. Kau sungguh bersabar. Kau juga. Kau menjagaku selama ini, merawatku dan memberi kasih sayang. Izinkan aku untuk pergi keluar untuk membeli makanan. Terbesit di benak Rahma untuk meninggalkan Nabi Ayub. Saat itu iblis pun mendekat. Hai Rahmat, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya sekarang, tidak ada harapan sembuh. Betul, sudah kita tahu aja menggauli mampu untuk pencapaian manusia. Di sisi lain di dalam rumah ini. Sekali istriku, mana dia? Apakah dia meninggalkanku? Rahma, aku akan berjanji jika dia pulang aku akan mencabutnya sebanyak 100 kali. Kemudian Nabi Ayub meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk menghantarkan kakinya ke tanah dan memancarlah air. Kemudian ia minum dan merendam di air itu. Ketika penyakitnya sembuh, ketika Rahma kembali, ia begitu kaget melihat siapa yang ada di rumahnya. Siapa kau? Gimana suamiku? Akulah Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku sangat senang suamiku. Maafkan aku sempat berpikir untuk meninggalkan. Tidak apa ya, tapi kau telah merawatku. Tapi aku akan menepati janjiku. Aku akan mencabutmu sebanyak 100 kali. Nabi Ayub kemudian mengambil segenggam rumput lalu dicambukkannya pada Rahma sebanyak 100 kali. Nabi Ayub diberi anugerah atas kesabaran dan ketaatannya. Ia kembali mendapatkan kekayaan dan keturunan, bahkan kekayaannya lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub bahagia hidup bersama anak dan istrinya.
Ia juga bersyukur dapat melewati ujian Allah dengan baik. Ia terus melanjutkan tugasnya berdakwah, menyebarkan agama Allah pada kaumnya.